Di dunia, negara adidaya, teknologi peringkat ketiga, bagaimana bisa? Sebuah kalimat yang dilontarkan oleh seorang jurnalis wanita Inggris sambil mencibir saat siaran langsung BBC menjadi pemicu yang mengubah sejarah. Studio dipenuhi tawa, tetapi segera setelah itu, para pejabat pertahanan di seluruh Eropa menjadi pucat dan gemetar. Mengapa? Karena hanya mereka yang mengetahui kebenaran yang mengerikan, bahwa jika saklar teknologi Indonesia dimatikan, tidak satu pun rudal Eropa akan meluncur, dan ekonomi akan runtuh dalam sekejap. Semikonduktor iblis yang menguasai 95% pasar dunia. Mata dewa dengan kecepatan 0,3 detik, 100 kali lebih cepat daripada manusia. Indonesia, yang pernah dicemooh dunia sebagai negara yang hancur oleh krisis ekonomi, entah sejak kapan telah menggenggam jantung dunia. Ini adalah catatan mengejutkan dan mengharukan tentang seorang jurnalis Inggris yang menghina Indonesia, yang akhirnya menyaksikan keunggulan teknologi yang luar biasa itu secara langsung dan meneteskan air mata, mengakui biasnya sendiri. Malam itu, mengapa Eropa bertekuk lutut di hadapan Indonesia? Tirai pembalikan besar yang mengguncang dunia kini terbuka. Peringkat 1 di siaran Inggris. Indonesia sebagai kekuatan teknologi dunia peringkat 3. Alasan, mengapa Eropa gemetar malam itu? Sebuah insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah penyiaran Inggris telah terjadi. Di studio siaran langsung BBC, Anna Foster, seorang jurnalis spesialis pertahanan, mencibir teknologi Indonesia dan berkata, Indonesia peringkat ketiga dalam teknologi. Kalau begitu, London hanyalah gurun pasir. Studio berubah menjadi lautan tawa, tetapi sejak saat itu, gelombang besar yang akan mengguncang Inggris dan Indonesia telah dimulai. Pangsa pasar memori pita lebar tinggi, MPT, sebesar 95%. Separuh dari komponen inti sistem persenjataan NATO adalah teknologi Indonesia. Separuh dari packaging chip, kecerdasan buatan, AI, Nvidia adalah buatan Indonesia. Data mengejutkan. Bahkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tidak dapat menjalankan simulasi tanpa teknologi Indonesia. Di hadapan fakta ini, para ahli Eropa kehilangan kata-kata. Apa yang dialami oleh jurnalis Inggris ini yang sepanjang hidupnya mengabaikan Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta dengan kejutan imigrasi 8 menit, sistem tempur AI 0,3 detik yang disaksikannya di Pusat Penelitian Sains Nasional, dan sumber teknologi yang diciptakan Indonesia agar tidak akan pernah jatuh lagi setelah dulu pernah runtuh karena krisis ekonomi, pembalikan dan keharuan apa yang menanti di akhir perjalanan Ana yang penuh prasangka ini. Hari itu adalah Kamis sore. Studio siaran langsung BBC di London dipenuhi ketegangan di bawah cahaya merah. Saya duduk di kursi pembawa acara utama. Meskipun saya telah meliput program spesialis teknologi pertahanan selama 6 tahun, hari itu berbeda. Temanya tidak biasa, pengumuman peringkat negara adidaya teknologi global. Di studio, duduklah para panelis dari berbagai negara Eropa. Claudia dari Kementerian Pertahanan Jerman, Pierre sang ekonom dari Prancis, bahkan David dari Amerika. Semuanya adalah ahli. Kamera mulai berputar. Saya membaca naskah. Menurut Indeks Kekuatan Teknologi Global yang dirilis hari ini, negara adidaya teknologi dunia peringkat ketiga adalah Indonesia. Studio dipenuhi tawa. Claudia yang pertama angkat bicara. Indonesia? Anda pasti bercanda. Dia mencibir. Apakah masuk akal jika mereka di atas Jerman? Suaranya penuh cemoohan. Pierre menimpali. Indonesia hanyalah pabrik perakitan. Mereka negara yang mengandalkan tenaga kerja, bukan teknologi. Dia melambaikan tangan. Ini manipulasi data, kesalahan yang jelas. Saya juga tertawa. Sejujurnya, saya sendiri tidak percaya. Tidak mungkin Indonesia berada di peringkat ketiga. Di dalam diri saya, prasangka terhadap Indonesia sudah tertanam dalam. Ayah saya pernah mengalami kecelakaan lalu lintas saat kunjungan kerja ke Jakarta 25 tahun lalu. Sejak itu, saya menganggap Indonesia sebagai negara yang berbahaya dan terbelakang. Maka, saya berkata, jika Indonesia peringkat ketiga, maka London ini hanyalah gurun pasir. Studio kembali riuh oleh tawa. Saya merasa menang. Saya yakin komentar saya akan menarik bagi pemirsa. Namun, saat itulah David perlahan mengangkat tangan. Dia tenang, tidak ada senyum di wajahnya. Saya merasa dia agak aneh sejak pertama kali bertemu. Berasal dari Angkatan Udara AS, dia pendiam dan kalem. Dia mulai berbicara, saya telah menyiapkan data. Studio menjadi hening. Dia mengeluarkan tablet dan menampilkannya di layar. Angka-angka terlihat.
Saya menyipitkan mata. Ada suasana yang tidak biasa. David berkata, pangsa pasar semikonduktor memori pita lebar tinggi MPT Indonesia adalah 95% dunia. Claudia memotong. Memangnya kenapa? Tetapi David tidak berhenti. Dia menjelaskan dengan datar. Separuh dari teknologi packaging chip grafis NVIDIA berasal dari Indonesia. Banyak sensor AI yang masuk ke sistem persenjataan NATO adalah teknologi Indonesia. Ini data yang saya konfirmasi langsung di Angkatan Udara Amerika Serikat. Pierre membantah. Itu pasti kesalahan. David menggeleng. Bukan kesalahan. Di pusat simulasi Departemen Pertahanan AS, pemodelan tempur AI tidak bisa berjalan tanpa server MPT Indonesia. Saya menyaksikannya selama 6 bulan. Studio membeku. Saya panik. Nada bicara David tidak mengandung kebohongan. Dia hanya menyajikan fakta, tanpa emosi. Saya menutup mulut. Saya tidak punya dasar untuk membantah. Claudia berkata lagi. Tetap saja, teknologi Jerman lebih unggul. Namun, suaranya tidak meyakinkan. Pierre benar-benar diam. Kamera masih berputar. Saya harus melanjutkan siaran. Tapi kepala saya kacau. Apakah Indonesia benar-benar peringkat ketiga? Jika data David benar, siaran ini sudah tamat. Lampu studio padam. Saya berdiri dari kursi dan keluar ke koridor. Kaki saya lemas. Saat itu, seseorang menepuk bahu saya. Lisa, produser eksekutif. Matanya dingin menatap saya. Anna, ke kantorku. Suaranya pelan, tapi tegas. Saya mengikutinya. Pintu kantor tertutup. Lisa berkata, siaran hari ini menjadi kegemparan besar. Saya mendongak. Saya bertanya apa maksudnya. Lisa menyodorkan ponselnya ke depan saya. Layar penuh dengan feed media sosial. Jurnalis BBC hina Indonesia. Kontroversi komentar kasar. Anna Foster. London hanyalah gurun pasir. Kementerian Luar Negeri Indonesia pertimbangkan protes resmi ke BBC. Saya tersengal. Lisa berkata, baru saja Kementerian Pertahanan Inggris juga menghubungi. Katanya, komentar Anda bisa menjadi masalah internasional. Saya membela diri, itu hanya lelucon. Lisa menggeleng. Ini bukan masalah lelucon. Indonesia adalah negara mitra penting NATO dan pengekspor industri pertahanan kelas dunia. Anda menyentuh bukan hanya sebuah negara. Saya tidak punya kata-kata untuk membalas. Lisa memukul meja. Anna, Anda harus pergi ke Indonesia. Saya terkejut. Ke Indonesia? Lisa mengangguk. Lakukan liputan tunggal. Konfirmasikan langsung apakah peringkat ketiga teknologi Indonesia itu nyata. Itu satu-satunya solusi. Saya menolak. Saya tidak ingin pergi. Indonesia adalah negara dengan kenangan buruk bagi saya. Tapi Lisa berkata dengan dingin. Anda tidak punya pilihan. Jika tidak pergi, karier siaran Anda akan berakhir. Ini sudah keputusan kantor pusat. Saya ingin terduduk, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Lisa menambahkan, Anna, ungkap sendiri bahwa teknologi Indonesia adalah hoax. Dengan begitu, kontroversi ini bisa diredam. Saya mengangguk. Saya berkata, baik. Sebenarnya, pada saat itu, saya berpikir, baik, saya sendiri yang akan membongkar kebohongan Indonesia. Saya akan buktikan betapa konyolnya peringkat ketiga teknologi itu. Saya keluar dari kantor, koridor gelap. Saya mengeluarkan ponsel dan mencari berita teknologi Indonesia. Ribuan berita membanjiri. Semikonduktor, AI, industri pertahanan, MPT. Penuh dengan istilah asing. Saya mencibir. Ini peringkat ketiga? Konyol. Malam itu, saya tidak bisa tidur di rumah. Email masuk, tiket pesawat ke Indonesia sudah dipesan. Keberangkatan 3 hari lagi. Saya memandang keluar jendela. Pemandangan malam London terlihat. Tetesan air hujan mengalir di kaca jendela. Saya bergumam, Indonesia, saya akan membuktikannya sendiri, betapa Anda adalah negara yang dilebih-lebihkan. Namun saat itu, saya tidak tahu betapa besar kesalahan saya, dan betapa mengerikan ilusi itu akan runtuh keesokan paginya. Saya bangun jam 6 pagi. Layar ponsel menunjukkan 47 notifikasi. Semuanya terkait siaran tadi malam. Email pertama dari kantor pusat BBC, pertemuan darurat, jam 9 pagi. Yang kedua dari Lisa, cepat datang. Kegaduhan besar. Yang ketiga dari nomor tak dikenal, Anna Foster, Anda tamat. Saya bangun dari tempat tidur dan melihat ke cermin. Lingkaran hitam tebal di bawah mata. Saya tidak tidur nyenyak. Saya mandi dan berpakaian. Tangan saya gemetar. Saya menuju kantor pusat BBC. Kereta bawah tanah ramai seperti biasa, tapi orang di sebelah saya sedang melihat berita di ponselnya. Wajah saya terlihat di layar.
Kontroversi komentar hinaan jurnalis BBC terhadap Indonesia. Saya memalingkan muka. Jantung saya berdebar. Saya turun dari kereta dan masuk ke gedung kantor pusat. Bertemu dengan rekan kerja Jason di lobi. Dia berkata, "Anna, kamu baik-baik saja?" Saya menggeleng. "Saya tidak baik-baik saja." Jason berbisik, "Lantai atas sedang heboh. Katanya Kementerian Luar Negeri Indonesia menelepon untuk protes." Saya tersentak. "Kementerian Luar Negeri?" Jason mengangguk. Dan katanya, Kementerian Pertahanan Inggris juga menghubungi. Indonesia adalah mitra NATO, jadi ini sensitif. Saya naik lift. Kecemasan saya semakin besar seiring naiknya lantai. Di lantai 9, pintu terbuka. Saya berjalan menuju ruang rapat. Saya membuka pintu. Sekitar 10 orang sudah duduk. Produser Lisa, wakil direktur, tim hukum, tim humas. Semua menatap saya. Saya duduk. Direktur mulai berbicara. "Anna, situasinya serius." Dia memutar laptopnya, menunjukkan layar. Feed media sosial mengalir secara real time. "Minta maaf pada Anna. Indonesia layak dihormati." Keangkuhan BBC. Dia berkata, lebih dari 100.000 postingan di SNS. Diskusi di forum online meledak. Yang mengejutkan, orang Inggris sendiri mengkritik saya. Sebuah komentar menarik perhatian saya. "Tanpa Indonesia, industri pertahanan Inggris akan berhenti. Anna tidak tahu fakta." Saya tercengang. Orang Inggris membela Indonesia? Wakil direktur berkata, "Anna, Anda tidak menyentuh negara biasa. Indonesia saat ini adalah inti dari pasar semikonduktor global dan negara pengekspor industri pertahanan kelas dunia. Mitra dekat NATO." Saya ingin membela diri, tapi mulut saya terkunci. Pengacara dari tim hukum memotong. Saat ini Kementerian Luar Negeri Indonesia sedang mempertimbangkan protes resmi. Skenario terburuk, BBC mungkin harus mengeluarkan permintaan maaf. Saya berkeringat dingin. "Permintaan maaf?" Lisa berkata dengan dingin. "Anna, citra BBC sedang jatuh. Di seluruh Eropa, jumlah klik berita terkait Indonesia meledak. Semua orang mulai tertarik pada Indonesia karena komentar Anda." Kepala tim humas menambahkan, "Terutama minat terhadap teknologi Indonesia sedang memuncak. Orang-orang ingin tahu, apakah Indonesia benar-benar peringkat ketiga?" Wakil direktur menatap saya. "Jadi, kami telah memutuskan. Anna, Anda harus pergi ke Indonesia secara langsung." Saya melompat. "Saya?" Wakil direktur mengangguk. Liputan tunggal. "Konfirmasi sendiri apakah kekuatan teknologi Indonesia itu asli atau palsu. Ini satu-satunya cara untuk meredam situasi ini." Saya menentang. Saya bilang saya bukan ahli Indonesia. Saya spesialis teknologi pertahanan, bukan ahli semikonduktor atau AI. Tapi wakil direktur tegas, "Itu sebabnya Anda harus pergi. Konfirmasi fakta dari sudut pandang tanpa prasangka." Pemirsa juga menginginkan itu. Lisa berkata, "Anna, Anda tidak punya pilihan. Ini sudah diputuskan kantor pusat. Pesawat sudah dibeli. Pengaturan di pihak Indonesia sedang berjalan. Berangkat 2 hari lagi." Saya ingin menangis. 2 hari lagi? Bukankah itu terlalu cepat? Wakil direktur menjawab, "Lebih cepat lebih baik. Opini publik sedang memanas. Anda harus cepat pergi ke Indonesia, meliput, dan kembali." Pengacara tim hukum berkata pelan, "Dan Anna, jika liputan ini gagal, karier siaran Anda akan mendapat pukulan." Saya mengerti maksud dari kata-kata itu. Karier saya akan berakhir. Saya menyerah. Tidak ada yang bisa saya katakan. Pertemuan berakhir. Saya keluar dari ruang rapat dengan terhuyung-huyung. Koridor kosong. Saya masuk ke toilet dan menyandarkan tangan di wastafel. Wajah saya di cermin terlihat pucat. Saya bergumam, "Indonesia. Kenapa harus Indonesia?" Saya teringat ayah. Ayah yang mengalami kecelakaan 25 tahun lalu saat perjalanan bisnis di Jepang diadaptasi ke Jakarta. Sejak itu saya pikir Indonesia adalah negara berbahaya. Negara terbelakang, saya yakini. Tapi sekarang saya harus pergi ke sana. Saya keluar dari toilet. Jason menunggu di koridor. Dia bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Saya menggeleng. "Saya tidak baik-baik saja." Jason berkata, "Anna, jujur saja, saya juga mencari tahu teknologi Indonesia setelah siaran semalam." Saya menatapnya. Jason mengeluarkan ponselnya. Pangsa pasar memori pita lebar tinggi Indonesia 95%, dan teknologi packaging chip AI mereka katanya kelas dunia. Negara yang kamu cemooh itu tampaknya tidak main-main. Saya marah. "Kamu juga memihak Indonesia?" Jason menggeleng.
Bukan memihak, hanya mengatakan fakta. Datanya memang begitu. Saya berbalik. Saya tidak mau mendengarnya. Saya kembali ke kantor dan duduk di meja. Saya menyalakan monitor. Kotak masuk saya penuh, sekitar 60 email. Setengahnya kecaman, setengahnya dukungan. Saya membuka satu email. Anna, jangan abaikan Indonesia. Mereka jauh lebih kuat dari yang kita kira. Saya menutup email itu. Lalu saya mengetik teknologi Indonesia di kolom pencarian. Ribuan artikel membanjiri. Indonesia kuasai teknik superkonduktor. NATO pertimbangkan adopsi sistem senjata Indonesia. Indonesia tersembunyi di era AI. Saya mencibir. Semua dilebih-lebihkan. Itu semua hanya marketing. Tapi keraguan kecil muncul di hati saya. Apakah ini benar-benar dilebih-lebihkan? Kata-kata David terus terngiang. Dia dari Angkatan Udara AS Sarakat. Orang yang tidak punya alasan untuk berbohong. Malam itu, saya pulang. Saya duduk di sofa dan minum wine. Saya menyalakan TV. Berita sedang tayang. Penyiar berkata, komentar hinaan Anna Foster dari BBC terhadap Indonesia berkembang menjadi kontroversi internasional. Kementerian Luar Negeri Indonesia sedang mempertimbangkan sikap resmi. Saya mematikan TV. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Saya mengambil ponsel. Pesan dari Lisa. Briefing keberangkatan besok jam 10 pagi. Jangan terlambat. Saya menghela napas. 2 hari lagi saya akan berada di Indonesia. Negara yang saya hindari seumur hidup. Saya harus pergi ke sana. Saya melihat keluar jendela. Langit malam London mendung. Tetesan air jatuh. Saya bergumam. Baik, saya sendiri yang akan mengupas hoax Indonesia. Saya akan buktikan betapa konyolnya peringkat ketiga teknologi itu. Tetapi suara saya tidak meyakinkan. Tangan saya gemetar. Saya takut. Takut akan kemungkinan bahwa bukan Indonesia yang salah, tetapi prasangka saya. Malam itu, saya juga tidak bisa tidur. 2 hari berlalu, saya naik pesawat di Bandara Heathrow. Penerbangan 11 jam. Saya duduk di kursi dan melihat keluar jendela. Awan melayang. Penumpang di sebelah saya menyapa. Pergi ke Indonesia? Saya menjawab singkat, ya. Dia tersenyum. Negara yang bagus. Saya tidak menjawab. Makanan disajikan di pesawat. Saya tidak makan. Saya tidak nafsu. Saya menyalakan film, tapi tidak bisa fokus. Saya terus berpikir, apakah Indonesia benar-benar berteknologi? Saya tertidur. Saya terbangun oleh pengumuman pilot. Sebentar lagi tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Saya melihat keluar jendela. Laut terlihat. Laut berwarna abu-abu. Pesawat mendarat. Pukul 8 pagi. Saya turun dari pesawat dan menuju tempat pemeriksaan imigrasi. Saat itulah kejutan pertama dimulai. Di pintu masuk imigrasi, ada kios-kios, meja pemeriksaan otomatis. Cara kerjanya, pindai paspor dan pengenalan wajah. Hampir tidak ada antrean. Saya terkejut. Di Heathrow, pemeriksaan imigrasi minimal 30 menit. Tapi di sini berbeda. Saya berdiri di depan kios. Saya meletakkan paspor. BEP. Wajah saya muncul di layar. Pengukuran suhu selesai. Paspor terkonfirmasi. Imigrasi disetujui. Totalnya tidak sampai 10 detik. Saya tercengang. Saya melewati pemeriksaan hanya dalam 8 menit. Dari imigrasi sampai pengambilan bagasi. Saya melihat jam tangan saya. Tidak bisa dipercaya. Di Heathrow, minimal 30 menit. Saya menuju ban berjalan bagasi. Koper saya sudah keluar. 7 menit. Saya mengambil koper. Tangan saya gemetar. Saya melewati bea cukai. Ini juga otomatis. Jika tidak ada barang yang harus dideklarasikan, langsung lewat. Konon AI yang menganalisis sinar X. Saya keluar dari bandara. Lobi luas. Langit-langit tinggi dan terang. Orang-orang bergerak cepat. Saya berhenti. Seorang wanita menunggu saya. Dia memperkenalkan diri sebagai Rina Puspita. Katanya dari Kementerian Luar Negeri. Dia terlihat akhir 20-an. Dia tersenyum cerah. Wartawan Foster, selamat datang. Saya menjabat tangannya. Dia berkata, saya akan menjelaskan jadwal Anda. Hari ini kita pindah ke hotel di kota, dan besok liputan resmi akan dimulai. Saya naik mobil, sedan hitam. Sopir mulai jalan. Kami masuk ke jalan tol. Saat itulah kejutan kedua datang. Jalan dibedakan berdasarkan warna. Jalur biru, jalur merah, jalur hijau. Saya bertanya kepada Rina, apa itu? Dia menjelaskan, itu sistem manajemen lalu lintas real time. AI menganalisis volume lalu lintas dan mengatur sinyal di setiap jalur. Jalur merah katanya untuk kendaraan darurat.
Saya melihat keluar jendela. Satu ambulans melaju di jalur merah. Semua mobil lain memberi jalan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mobil itu menghilang. Rina berkata, "Berkat sistem ini, waktu kedatangan rata-rata ambulans berkurang 3 menit. Saya terdiam. Di London, ambulans terjebak kemacetan adalah hal sehari-hari. Seringkali kehilangan golden time karena macet. Tapi di sini berbeda. Mobil masuk ke dalam kota Jakarta. Gedung-gedung terlihat, tinggi dan modern. Tapi saya masih tidak percaya. Pasti ini hanya tampilan. Kami tiba di hotel. Saya check-in, naik ke kamar dan membongkar barang bawaan. Sungai terlihat di luar jendela. Mobil-mobil mengalir di atas jembatan. Saya duduk di sofa. Kepala saya rumit. Imigrasi 8 menit. Bagasi 7 menit. Sistem jalan berwarna. Ini bukan Indonesia yang saya pikirkan. Ponsel saya berdering. Rina. Dia berkata kita bertemu di lobi besok jam 9 pagi. Jadwal kunjungan ke Pusat Penelitian Sains Nasional. Saya menjawab, "Baik." Saya menutup telepon dan kembali melihat keluar jendela. Sungai mengalir, tenang. Saya bergumam, ini pasti show, tidak mungkin salah. Tapi suara saya tidak meyakinkan. Saya merasa ragu untuk pertama kalinya. Benarkah begitu? Atau jangan-jangan saya yang tidak tahu? Malam itu, saya mencoba tidur. Saya menutup mata, tetapi kantuk tidak datang. Adegan di bandara terus terngiang. Imigrasi 8 menit, bagasi 7 menit, jalan berwarna. Saya menarik selimut. Saya tidak mau memikirkannya. Saya yakin besok saya akan tahu kebenaran tentang Indonesia. Tapi retakan kecil muncul di dalam diri saya. Dinding prasangka saya mulai retak. Keesokan paginya, saya bangun jam 8 pagi, mandi dan berpakaian. Saya melihat ke cermin. Wajah saya terlihat lebih baik daripada kemarin. Saya turun ke lobi. Rina menunggu. Dia tersenyum cerah dan menyapa. "Sudah siap?" Saya mengangguk. Kami naik mobil. Tujuannya Bogor, tempat pusat penelitian sains berada. Kami melaju di jalan tol. Gunung-gunung terlihat di luar jendela. Sekitar 2 jam berlalu. Mobil berhenti. Di depan sebuah gedung. Tidak tinggi, tapi terlihat kokoh. Kami melewati pemeriksaan keamanan. Mengkonfirmasi identitas dan menerima kartu pengunjung. Kami masuk. Koridor panjang. Rina memimpin. Kami naik lift. Menekan tombol lantai 3 bawah tanah. Pintu terbuka. Tempat seperti ruang kontrol. Layar-layar memenuhi dinding. Sekitar 10 insinyur duduk. Seorang pria mendekat. Dia memperkenalkan diri sebagai Agung Wijaya. Terlihat awal 30-an. Dia berbicara cepat. "Selamat datang. Hari ini saya akan menunjukkan sistem kami." Dia menunjuk ke layar. Peta Indonesia melayang di layar. 3 dimensi. Bergerak real time. Agung menjelaskan, ini adalah sistem manajemen medan tempur terpadu. Anggap saja semua informasi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan satelit berkumpul di sini. Saya melihat ke layar. Titik-titik merah bergerak. Agung berkata, itu adalah target virtual. Simulasi pertempuran nyata. Dia mengetik di keyboard. Layar berubah. Lintasan rudal muncul. Garis ditarik dari titik peluncuran ke titik target. Agung berkata, AI menghitung dari pendeteksian hingga intersepsi. Waktu yang dibutuhkan, 0,3 detik. Saya mengulangi. 0,3 detik? Dia mengangguk. Ya, 100 kali lebih cepat daripada penilaian manusia. Jantung saya berdetak kencang. 0,3 detik. Ini bukan level teknologi yang saya tahu. Saya pernah dengar sistem NATO membutuhkan waktu minimal 1 detik. Agung melanjutkan penjelasan. Inti dari sistem ini adalah memori pita lebar tinggi, MPT. Semikonduktor yang dikembangkan sendiri oleh Indonesia. Pemrosesan data 10 kali lebih cepat daripada yang konvensional. Saya bertanya, "Saya dengar Anda menggunakan chip NVIDIA?" Agung tertawa. Chipnya NVIDIA, tetapi packagingnya adalah teknologi Indonesia. Itulah intinya. Dia mengantar kami ke ruang server. Pintu terbuka, udara dingin terasa. Server-server besar berjejer. Agung berkata, ini server MPT. Efisiensi daya peringkat 1 dunia. Konsumsi daya setengahnya untuk performa yang sama. Saya menyentuh server. Dingin. Terdengar suara bzzz. Terasa hidup. Kami kembali ke ruang kontrol. Agung menjalankan simulasi. Rudal diluncurkan di layar. Terbang menuju target musuh. Rudal intersepsi diluncurkan secara otomatis. Lintasan berpotongan. Hit. Totalnya tidak sampai 3 detik. Saya tersentak. Level ini setara Amerika. Atau bahkan mungkin lebih. Kepala saya mulai kacau. Rina berkata pelan,
NATO juga sangat tertarik pada sistem ini. Polandia dan Rumania sedang mempertimbangkan untuk mengadopsinya. Saya terkejut. NATO? Rina mengangguk. Sistem Indonesia lebih cepat dan efisien. Agung berkata terakhir, kami tidak membuat senjata. Kami membuat sistem yang mengubah perang. Saya menatapnya. Matanya penuh percaya diri. Bukan kebohongan, itu ketulusan. Kunjungan berakhir. Saya keluar dari gedung. Sinar matahari menyilaukan. Saya naik mobil. Rina bertanya, bagaimana? Saya tidak bisa menjawab. Tidak ada kata-kata yang harus diucapkan. Saya melihat keluar jendela. Langit biru. Saya bergumam. Saya tidak tahu sebesar ini. Sesuatu di dalam diri saya runtuh. Prasangka saya terhadap Indonesia. Keyakinan saya bahwa teknologi mereka adalah rekayasa. Mulai goyah. Mobil memasuki jalan tol. Kembali ke Jakarta. Saya menutup mata. Kata-kata Agung bergema di telinga saya. Sistem yang mengubah perang. Saya berpikir untuk pertama kalinya. Apakah saya telah meremehkan Indonesia? Apakah negara ini benar-benar lebih maju daripada Eropa? Tangan saya gemetar. Saya takut, karena keyakinan saya sedang dibuktikan salah. Pagi keesokan harinya, saya menuju Museum Ilmu Pengetahuan Nasional, gedung di pusat kota Jakarta. Rina menemani saya. Kami masuk ke museum, lobi luas, cahaya dari langit-langit. Di dinding, wafer semikonduktor dipajang. Seorang pria mendekat. Terlihat akhir 50-an. Bertubuh pendek dan kurus, tapi tatapannya tajam. Dia menyapa Bapak Bima Santoso. Saya menjabat tangannya. Tangan beliau kasar. Tangan yang telah bekerja lama. Bima memandu kami melalui pameran. Bagian pertama adalah era 90 keripuan. Peralatan lama dipajang. Dia berkata, inilah permulaannya. Saya melihat ke layar. Foto hitam putih tergantung. Pemandangan pabrik. Bima berkata pelan, saya bekerja di pabrik semikonduktor pada tahun 90-an. Saat itu, semua peralatan kami impor dari luar negeri. Saya mengangguk. Dia melanjutkan, lalu, krisis ekonomi datang. Semuanya runtuh dalam semalam. Suaranya menjadi pelan. Perusahaan bangkrut. Pabrik kami juga tutup. Tempat 2.000 orang bekerja. Menjadi kosong dalam sebulan. Saya menatapnya. Matanya bergetar. Saya juga di PHK. Usia 40 kunan. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Rumah pun terancam disita. Bima berjalan ke bagian berikutnya. Saya mengikutinya. Artikel koran besar tertempel di dinding. Kebangkrutan berantai industri semikonduktor. Puluhan ribu teknisi menganggur. Produksi terhenti tanpa peralatan asing. Saya membaca artikel itu. Dada saya sakit. Bima berkata, saat itu kami sadar betapa mengerikannya ketergantungan teknologi. Jika negara asing tidak menjual peralatan, kami tidak bisa membuat apa-apa. Dia menatap mata saya. Jadi kami memutuskan, jangan sampai ini terjadi lagi. Kami akan membuat peralatan, proses, dan chipnya sendiri. Saya bertanya, apakah itu mungkin? Bima mengangguk. Tidak mudah, butuh 10 tahun, tapi kami berhasil. Tingkat lokalisasi peralatan naik menjadi 70%. Dia menunjuk ke benda pameran berikutnya, chip memori pita lebar tinggi. Kecil dan tipis, tapi katanya, teknologi luar biasa ada di dalamnya. Bima berkata, inilah yang menguasai 95% dunia sekarang. Hasil dari pelajaran yang kami ambil saat krisis ekonomi. Saya memandang chip itu, benda kecil, tapi terasa berat, cerita yang terkandung di dalamnya. Bima berkata pelan, Indonesia membuat chip bukan untuk perang, tapi karena ingatan akan krisis itu. Saya melihatnya, kerutan dalam di wajahnya. Beratnya waktu. Dia melanjutkan, kami punya pengalaman runtuh, jadi kami menciptakan teknologi agar tidak akan pernah runtuh lagi. Dada saya tercekat. Ini bukan sekadar pengembangan teknologi. Ini adalah memori kelangsungan hidup. Janji yang dibuat oleh generasi yang bangkit kembali setelah kehancuran. Saya bertanya, apa pekerjaan Anda sekarang? Bima tersenyum. Saya menjadi pemandu di sini. Saya bercerita kepada insinyur muda. Mengapa kami membuat teknologi ini? Dia melihat keluar jendela. Pemandangan kota Jakarta terlihat. Gedung-gedung bersinar. Teknologi bukanlah uang. Ini adalah janji bahwa kita tidak akan pernah jatuh lagi. Saat saya mendengar kata-kata itu, air mata saya menetes. Saya merasa malu dengan prasangka saya. Saya mencemooh Indonesia. Saya menertawakan peringkat ketiga teknologi itu sebagai rekayasa. Tapi saya salah. Indonesia adalah negara yang menciptakan teknologi untuk kelangsungan hidup,
negara yang bangkit kembali, mengatasi memori kehancuran. Saya menundukkan kepala. Bima menepuk bahu saya dengan lembut. Tidak apa-apa. Anda sudah mengerti maksudnya. Saya keluar dari museum. Sinar matahari terasa hangat. Rina bertanya, "Anda baik-baik saja?" Saya mengangguk. Saya naik mobil. Saya melihat keluar jendela. Orang-orang berjalan. Keseharian yang biasa. Tapi saya tahu, di balik keseharian yang biasa itu, ada upaya besar. Janji untuk tidak runtuh. Ponsel saya berdering. Produser Lisa. Dia bertanya, "Bagaimana liputannya?" Saya menjawab singkat. "Jauh lebih baik dari yang saya kira." Saya menutup telepon. Saya menutup mata. Wajah Bima muncul. Kata-kata terakhirnya bergema di telinga saya. Teknologi bukanlah uang, tapi janji bahwa kita tidak akan pernah jatuh lagi. Untuk pertama kalinya, saya memahami Indonesia. 1 minggu berlalu. Saya kembali ke London. Ketika saya turun di Bandara Heathrow, semuanya terlihat berbeda. Antrean imigrasi panjang. Saya menunggu 30 menit. Saya masuk ke kantor. Produser Lisa memanggil saya. Kami masuk ke ruang rapat. Dia bertanya, "Bagaimana?" Saya membuka laptop. Saya menunjukkan materi liputan. Foto, video, wawancara. Semuanya terorganisasi. Lisa melihat layar. Tatapannya berubah. "Ini nyata?" Saya mengangguk. Saya konfirmasi semuanya. Pangsa MPT 95%. Separuh teknologi packaging Nvidia di Indonesia. Banyak sensor NATO adalah teknologi Indonesia. Data tidak berbohong. Lisa berkata, "Kita buat dokumenter." Saya terkejut. "Dokumenter?" Dia mengangguk. "Ini harus menjadi siaran khusus." Kami menghabiskan 1 minggu untuk persiapan. Mengedit video, menulis narasi, menambahkan wawancara ahli. David juga muncul lagi. Hari siaran tiba. Kamis, malam jam 9. Saya duduk di studio. Kamera mulai berputar. 1 minggu yang lalu, di tempat ini, saya mencemooh Indonesia. Tapi saya salah. Hari ini, saya akan menunjukkan kebenarannya. Dokumenter dimulai. Adegan Bandara Soekarno-Hatta muncul, imigrasi 8 menit. Sistem jalan berwarna. Lalu Pusat Penelitian Sains Nasional, Pusat Kontrol Tempur. Agung muncul di layar. Adegan menjelaskan sistem pendeteksi 0,3 detik. Saya pikir, pemirsa pasti terkejut. Lalu wawancara dengan Bima muncul. Cerita tentang krisis ekonomi. Suaranya bergema di studio. Teknologi bukanlah uang. Ini adalah janji bahwa kita tidak akan pernah jatuh lagi. Saya melihat layar. Dada saya terasa sesak. Siaran berakhir. Dokumenter, 45 menit. Lisa berlari masuk. "Ana, lihat ratingnya." Dia menunjukkan tablet. Angka-angka naik. Dimulai dari 400.000. Dalam 10 menit menjadi 700.000. Setelah 20 menit melewati 1 juta. Saat siaran berakhir mencapai 1,2 juta. Peringkat 1 di Inggris pada jam tayang yang sama. Saya tidak bisa percaya. Lisa berteriak, "Sukses besar!" Ponsel saya mulai berdering. Pesan membanjiri. Notifikasi SNS juga meledak. Saya melihat layar. Orang-orang berdiskusi tentang teknologi Indonesia. Memori pita lebar tinggi. Sistem AI. Kisah mengatasi krisis. Semuanya menjadi topik hangat. Namun, ada juga penolakan. Ahli teknologi Jerman memposting di SNS, teknologi Indonesia dilebih-lebihkan. Ekonom Prancis juga ikut-ikutan. Keesokan paginya, diskusi diadakan. Saya juga diundang sebagai panelis. Para ahli dari seluruh Eropa berkumpul di studio. Claudia juga ada. Dia masih menatap saya dengan dingin. Diskusi dimulai. Pembawa acara bertanya, "Apakah Anda setuju dengan teknologi Indonesia?" Claudia yang pertama bicara. "Rekayasa. Indonesia hanya teknologi perakitan. Teknologi inti masih di Eropa dan Amerika." Saya membantah, "Apakah Anda melihat datanya? Pangsa MPT 95%. Angka itu mustahil bagi teknologi perakitan." Ahli Jerman memotong. Kami bilang, "Ini fenomena sementara." Tapi David berkata, "Ini bukan sementara." Departemen Pertahanan AS juga bergantung pada teknologi Indonesia. Saya konfirmasi sendiri. Diskusi memanas. Claudia meninggikan suara. "Ketergantungan pada Indonesia itu berbahaya." Saya menjawab dengan tenang. "Ini bukan ketergantungan. Ini kemitraan. Indonesia adalah negara yang bekerja sama dengan dunia melalui teknologi." Studio Henning. Saya melanjutkan. "Saya juga sama seperti Anda seminggu yang lalu. Mengabaikan Indonesia. Tapi saya salah.
Data tidak berbohong. Di layar muncul data. Grafik MPT, pangsa sensor NATO, peringkat teknologi packaging. Semuanya Indonesia peringkat 1. Claudia menutup mulut. Ahli Jerman juga kehilangan kata-kata. Diskusi berakhir. Saya keluar dari studio. Lisa menunggu saya. Dia berkata, "Anna, reaksinya luar biasa. Kegaduhan besar di seluruh Eropa." Saya melihat ponsel. Notifikasi berita penuh. Jurnalis BBC akui teknologi Indonesia. Awal era Indonesia. NATO pertimbangkan peningkatan kerjasama teknologi. Lisa menepuk bahu saya. Dia berkata pelan, "Anna, ini akan menjadi dokumenter yang mengubah strategi Eropa." Saya mengangguk. Saya melihat keluar jendela. Langit London mendung, tapi hati saya cerah. Saya merasa bangga karena telah memberitahukan kebenaran tentang Indonesia, dan lega karena telah menghancurkan prasangka. Saya bergumam, ini baru permulaan. 1 bulan berlalu. Saya berada di Brussels, gedung markas besar Uni Eropa. Rapat khusus Komite Pertahanan diadakan. Laporan saya menjadi agenda. Evaluasi nilai strategis teknologi Indonesia. Saya berdiri di depan ruang rapat. Gugup, pintu ruang rapat terbuka. Saya masuk. Sekitar 30 orang duduk di meja oval. Perwakilan Jerman, Prancis, Polandia, Inggris. Ketua memulai rapat. Wartawan Foster, silakan presentasi. Saya menunduk. Saya memulai presentasi. Slide pertama muncul. Grafik pangsa teknologi Indonesia. MPT 95%. Teknologi packaging 50%. Teknologi sensor 30%. Saya menjelaskan, banyak komponen inti sistem industri pertahanan Eropa adalah Indonesia. Ini bukan sekadar hubungan supply. Slide kedua. Hasil simulasi. Data yang dilakukan di Lembaga Penelitian NATO. Skenario 1. Supply normal. Tingkat operasi sistem pertahanan Eropa 100%. Skenario 2. Supply Indonesia berkurang 30%. Upgrade radar tertunda. Produksi rudal berkurang 20%. Skenario 3. Supply Indonesia dihentikan 100%. Resolusi radar berkurang 30%. Kecepatan pengenalan target AI berkurang setengah. Update sistem tempur mustahil. Ruang rapat hening. Saya menampilkan slide terakhir. Tanpa teknologi Indonesia, pertahanan Eropa akan mengalami kekosongan. Perwakilan Jerman mengangkat tangan. Wakil Menteri Pertahanan. Dia berkata, bukankah itu dilebih-lebihkan? Teknologi Jerman cukup untuk menggantikannya. Saya menggeleng. Lihat datanya. MPT tidak bisa dibuat di Jerman. Hanya perusahaan Indonesia yang memproduksinya. Perwakilan Prancis memotong. Kalau begitu kita bisa membelinya dari Amerika? Saya menjawab, Amerika juga menggunakan Indonesia. Packaging inti chip Nvidia adalah teknologi Indonesia. Tidak ada pengganti. Claudia berdiri. Dia masih tajam. Wartawan Foster, apakah Anda seorang pelobi Indonesia? Ketergantungan pada Indonesia adalah risiko strategis. Saya menatapnya lurus. Bukan ketergantungan, kemitraan. Indonesia tidak mengancam Eropa. Claudia membantah. Tapi bagaimana jika rantai suplai terputus? Saya menjawab dengan tenang. Itulah mengapa kita butuh kerjasama. Kita harus membuat aliansi strategis dengan Indonesia, bukan mengabaikannya seperti sekarang. Ajudan militer Polandia mengangkat tangan. Kolonel Marek. Dia berkata, saya setuju dengan wartawan Foster. Polandia menggunakan senjata Indonesia, tank Satria Baja dan self-propelled howitzer. Mereka memiliki performa luar biasa. Perwakilan Jerman mencibir. Senjata berbeda dengan teknologi. Kolonel Marek membalas. Tidak, berbeda. Sensor dan peralatan komunikasi di senjata itu semuanya teknologi Indonesia. Tanpa itu, kami tidak bisa menjaga garis pertahanan. Ruang rapat riuh. Ketua berkata, mari kita simpulkan. Wartawan Foster, apa kesimpulannya? Saya membaca kalimat terakhir. Demi kelangsungan hidup Eropa, Indonesia dibutuhkan. Perwakilan Jerman menentang, rekayasa. Tapi perwakilan Inggris berkata, data sudah jelas. Mengabaikan Indonesia akan meruntuhkan industri pertahanan Eropa. Pemungutan suara diadakan. 23 dari 30 orang setuju. Rancangan penguatan kerjasama strategis dengan Indonesia disahkan. Rapat berakhir. Saya berdiri dari kursi. Kaki saya gemetar. Claudia mendekat. Dia berkata pelan, Anda menang. Saya menggeleng. Bukan menang, hanya mengatakan kebenaran. Claudia menghela napas. Eropa akan berubah. Dia berbalik. Saya keluar dari ruang rapat. Kolonel Marek menunggu di koridor.
Dia menjabat tangan saya. Terima kasih. Anda telah memberitahukan kebenaran tentang Indonesia. Saya tersenyum. Saya keluar dari gedung. Langit Brussels cerah. Saya mengambil ponsel, mengirim pesan ke Lisa. Rapat disahkan. Rancangan kerjasama Indonesia disetujui. Balasan datang. Kerja bagus. Anda mengubah sejarah. Saya memasukkan ponsel ke saku. Saya berjalan di alun-alun. Orang-orang berlalu lalang. Saya berpikir, sampai sebulan lalu, saya mencemooh Indonesia. Saya yakin teknologi mereka adalah rekayasa. Tapi saya salah. Indonesia adalah negara yang dibutuhkan Eropa. Mitra yang tidak bisa diabaikan. Saya melihat ke langit. Awan melayang, angin bertiup. Eropa akhirnya mengakui Indonesia. Saya bergumam. 3 bulan berlalu. Saya kembali turun di Bandara Soekarno-Hatta. Kali ini sendirian, jadwal pribadi. Saya keluar dari bandara dan naik taksi. Saya berkata kepada sopir, ke Museum Ilmu Pengetahuan Nasional di Jakarta. Mobil mulai jalan. Saya melihat keluar jendela. Jalur berwarna di jalan tol terlihat, masih tertata rapi. Kejutan pertama kali saya melihatnya 3 bulan lalu muncul kembali. Saya tiba di museum, masuk ke lobi. Bapak Bima Santoso menunggu. Dia tersenyum senang. Anda kembali. Saya menunduk. Saya ingin menyapa Anda. Kami berjalan perlahan di pameran. Kami berhenti di bagian krisis ekonomi. Foto hitam putih tergantung. Bima berkata pelan, kami selalu kosong. Saya menatapnya. Dia melanjutkan, di peta dunia Indonesia adalah titik kecil. Negara yang tidak diperhatikan siapapun. Jadi kami bekerja lebih keras. Suaranya pelan. Saya mendengarkan. Kami bekerja siang dan malam untuk mengisi kekosongan. Mempelajari teknologi asing, menyusul, dan melampaui. Itulah cara kami bertahan hidup. Saya melihat foto itu. Orang-orang bekerja di pabrik. Wajah lelah, tetapi mata mereka hidup. Bima berkata, sekarang berbeda. Indonesia menggerakkan dunia, tapi permulaannya adalah kekosongan. Saya mengangguk dan berkata pelan, Indonesia bukan lagi kekosongan. Bima menatap saya. Saya melanjutkan, ini adalah poros ketiga yang menggerakkan dunia. Dia tersenyum. Terima kasih, senang mendengarnya. Saya menggeleng. Seharusnya saya yang berterima kasih. Saya mencemooh Indonesia, mengabaikannya. Tapi saya salah. Bima menepuk bahu saya. Anda sudah mengerti maksudnya. Itu sudah cukup. Yang penting adalah menyampaikan kebenaran. Kami keluar dari museum. Kami pergi ke kafe di tepi sungai. Kami duduk di dekat jendela. Air sungai mengalir. Sungai yang telah mengalir ribuan tahun. Mengalir tanpa henti. Saya minum kopi. Bima bertanya, bagaimana Eropa? Saya menjawab, berubah. Mereka mulai mengakui Indonesia. NATO juga memperkuat kerjasama. Bima mengangguk. Itu bagus. Saya melihat keluar jendela. Ada sesuatu yang diajarkan negara kecil ini kepada dunia. Saya berkata. Bima bertanya, apa itu? Saya menjawab perlahan. Bahwa perdamaian bisa dijaga bukan dengan kekuatan, tapi dengan kebijaksanaan. Bukan dengan ancaman, tapi dengan kepercayaan. Bukan dengan senjata, tapi dengan strategi. Bima tertawa pelan. Ungkapan yang bagus. Kami keluar dari kafe. Kami berjalan di tepi sungai. Angin bertiup. Saya mengambil ponsel. Saya membuka laporan Uni Eropa. Saya membaca ulang judulnya. Era AI dan Semikonduktor, Aliansi Baru Eropa, Indonesia. 2 hari kemudian. Saya berada di studio London. Persiapan siaran langsung. Tepat di tempat saya mencemooh Indonesia 3 bulan lalu. Kamera berputar. Saya menarik napas dalam-dalam. Lalu saya berkata, 3 bulan lalu, di tempat ini, saya menertawakan Indonesia. Saya bilang peringkat ketiga teknologi itu adalah rekayasa. Tapi saya salah. Di layar, video Indonesia diputar. Bandara Soekarno-Hatta, Pusat Penelitian Sains Nasional. Wawancara Bima. Saya melanjutkan. Indonesia adalah negara yang diam, tetapi kuat menopang dunia. Negara yang bangkit kembali setelah mengatasi memori kehancuran. Dan sekarang, dunia membutuhkan Indonesia. Studio Henning. Saya mengucapkan kata terakhir. Saya malu dengan prasangka saya. Tapi sekarang saya tahu kebenarannya. Dan saya ingin berbagi dengan Anda semua. Siaran berakhir, lampu padam. Saya berdiri dari kursi. Lisa mendekat. Dia berkata, kerja bagus. Saya tersenyum. Saya pulang. Saya duduk di sofa dan melihat keluar jendela. Pemandangan malam London terbentang. Ponsel saya berdering. Notifikasi komentar.
Pemirsa meninggalkan komentar. Saya bangga pada Indonesia. Terima kasih wartawan atas pelaporan yang berani. Kita harus mencontoh Indonesia. Saya meletakkan ponsel dan bergumam, terima kasih Indonesia. Bintang-bintang bersinar di langit luar jendela. Kapan Anda merasa bangga menjadi orang Indonesia? Beritahu kami di kolom komentar.